Ila demi waktu duha, demi waktu malam, wan nahar demi waktu malam. Kemudian wal fajri demi waktu fajar, wal laili ila wasyafi wal watr wal laili. Imam tadi saya tunggukan barangkali dia meneruskan wan nazi'at tadi. A antum asyaddu khalqan amis sama banaha. Tapi digantinya. Saya tunggukan itu ya. Saya senang Pak orang-orang hafal Quran itu. Sebenarnya hafal Quran itu bukan 30 saja. Anda hafal Al-Fatihah itu tahu 4T tersurat, tersirat, tersurut, tersembunyi, sudah disebut hafid del Quran hafid. Tapi saya ngeri kalau mendengar Sianu Al-Hafiz, Sianu Al-Hafiz, Sianu Al-Hafiz. Kita ada Al-Hafiz, Al-Hafiz. Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sebut Al-Hafiz. Abu Bakar Siddiq tidak disebut Al-Hafiz. Umar bin Khattab, Ali tidak disebut Al-Hafiz. Jadi saya di Palembang ini anak-anaknya Nawawi dan Cik, kalau yang hafiz-hafiz sering saya panggil kalau ketemu mau melalui ceramah sini. Simak aku depan kau, atau kau aku simak. Ayo, gitu ya. Fikor ini anak saya yang pernah di sini, Pak Sobur tadi ngomong, itu di rumah saja saya bina. Dia dari kebetulan SMA, kemudian saya masukkan ke IAIN. Dosennya lucu, dosennya galak memberikan pekerjaan rumah, kitab-kitab kuning. Istrinya rektor waktu dosen nyuruh Pikor itu terjemahkan. Wah, ini aku udah baca nih. Disuruh dosen itu, kalau kau udah baca, suruh bapak kau jadi. Sudah keterjemahkan. Apa sampai ke situ ke IAIN, aku tanya, Allah keberatnya juga memberi PR kepada mahasiswa ini terjemahkan ini. Enggak, aku tuh nak tanya Pak Karim, tapi kemaluan melalui anaknya weh. Oh. Sekian info. Jadi Pak, enjoy saja. Saya sudah 75 tahun umur Pak Sobur. Alhamdulillah, jadi masih sehat karena tidak banyak beban. Nak politik kita. Di Kodam saya pernah disuruh menjadi anggota DPR Senayan oleh Panglima. Waktu itu sudah ada kursi. Jadi enjoy saja beban-beban. Saya 27 tahun membina kerohanian di Kodam 2 Sriwijaya. Sekian, jadi terlalu banyak cerita. Kita masuk judul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla. Wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal alaika fadla. Kita berselawat yang kedua setelah bersyukur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum habiballah, assalamualaikum safatallah, assalamualaikum ya karimal akhlaq, assalamualaikum ya imam al-mujahidin, assalamualaikum ya safatallah, assalamualaikum ya nasrul haq, assalamualaikum nasrul huda, assalamualaikum ya khatamal anbiya, assalamualaikum ya akhiral mursalin, assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, Bapak Ibu, jemaah Masjid Al-Munawwarah yang beriman, bertakwa, calon-calon penghuni surga insyaallah, yang saya hormati karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tausiah subuh ini saya ambil judul Salawat kepada Nabi, karena kebetulan Rabiul Awal kemarin tanggal 5 bertepatan tanggal 12 Rabiul Awal. Jadi saya ambil pengajian singkat, mudah-mudahan 20 menit, kalau lebih jaya, gunakan jaya, stop Pak Karim gitu. Selawat kepada Nabi. 1. Kedahsyatan selawat ya. Sholat subuh kita ini Pak, belum tentu diterima oleh Allah, tapi belum tentu ditolak oleh Allah. Kita sembahyang 5 waktu, belum tentu diterima, belum tentu ditolak. Puasa, haji, umroh berkali-kali belum tentu diterima oleh Allah dan belum tentu ditolak. Saya biasa-biasa saja, tidak punya KBH, cuman haji sudah 2 kali alhamdulillah, umroh sudah 3 kali, jadilah itu. Dan belum tentu diterima itu umroh kita, haji kita. Oleh karena itu kita sebut doa Nabi Ibrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim.
Jadi karena dia belum tentu diterima, kita setelah beribadat mohon, ya Allah tolong terimakan. Menurut aku sudah baik, tapi menurut engkau belum baik. Sama dengan Nabi Ibrahim. Setelah Allah menyuruh Ibrahim membuat dinding Ka'bah, karena Ka'bah itu zaman Nabi Adam sudah ada. Jadi kalau banjir Nabi Nuh tenggelam, maka pondasinya itu dibawa. Maka ketika Ibrahim menempati Mekah itu dari kata-kata baka ya beki buka. Mekah itu artinya dari kata-kata baka ya beki menangis. Menangis. Saya baca tafsir Fizil Al-Quran yang tulis oleh Profesor Dr. Mahmud Shaltun, Syekhul Azhar. Baka itu menangis, artinya menangis dari kata-kata baka ya beki. Kenapa menangis? Rupanya Adam, bukan Adam Smith, bukan Adam Malik, Adam alaihissalam. Waktu diturunkan dari surga, itu pisah itu dengan Hawa. Hawa terbentur di Arafah sana. Ini Adam ini terbentur di Taif kalau bahasa sekarang. Dalam tafsir itu mereka diturunkan dari surga itu, aku belum lahir waktu dia diturunkan itu. Harum, Adam itu harum, Hawa itu harum. Jadi ada angin. Angin itu ada 19 macam angin ya dalam Quran. Ada angin puting beliung, ada angin mamiri, ada angin sepoi-sepoi basah, ada angin duduk, ada angin berdiri, macam-macam. Jadi ditiup oleh angin. Tiupan angin itu diisap oleh Adam, harum, harumnya. Hawa juga mengisap udara itu harum. Ini bukan dari komik, dari tulisan Profesor Dr. Mahmud Shaltun, pernah Syekhul Azhar. Hawa tadi meniup udara tadi harum. Nah ada film tuh Jin dan Jun, sama-sama menghirup udara harum, ketemu di padang Arafah. Maka dibuat di situ ada semacam monumen namanya Jabal Rahmah. Jabal itu gunung, Rahmah itu kasih sayang. Jadi pertemuan antara Adam dan Hawa. Itu belum ada arti Adam dan Hawa di muka bumi ini. Boleh baca di juz ke-29, itu surat yang ke-10 dari 11 surat. Itu lembaran sebelah kiri paling atas. Hal ata'al insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyaj nabtali faja'alnahu sami'an basira. Hafal kan? Ada ya. Jadi tidak ada arti Adam dan Hawa itu. Jadi dilimpis-limpis oleh sepur, oleh udah apa? Tidak ada arti. Setelah beberapa hari mulailah difungsikan oleh Allah as-sam'a wal absar wal afidah. Difungsi, menangis, dia menangis. Nah aku tidak lihat waktu dia menangis sampai situ ceritanya. Panjang, 50 tahun tidak selesai ngupas itu. Maka saya hanya punya beberapa tafsir, Al-Kasyaf, Al-Maraghi, Ibnu Katsir, Tahta Zilalil Quran, saya bawa dari Universitas Islam Madinah. Dan itu bahasa Arab kecil-kecil semua bisa dibaca. Saya hanya 12 tahun di Gontor itu. Ustaz Ambali ini beberapa tahun dia tidak tamat, tapi pernah MTQ saya jurinya. Dia ikut MTQ di Ponorogo, saya juri waktu. Lucu Pak ceritanya. Lucu Pak. Pak Sabur ini mendirikan sekolah di Palimo, itu masih sekolah itu. Subhanallah. Salat kepada Nabi. Jadi salat kepada Nabi ini kita ambil surat Al-Ahzab. Tadi saya katakan seluruh ibadat kita belum tentu diterima oleh Allah dan belum tentu ditolak. Tapi kalau selawat kepada Nabi pasti diterima. Walaupun dalam keadaan hadas, walaupun dalam keadaan tidak berwudu, walaupun Anda sedang berjudi, minum itu diterima itu. Minum yang tidak boleh diminum. Ini kedahsyatan selawat satu. Yang lain-lain belum diterima, tapi belum ditolak, tapi selawat pasti diterima. Yang kedua, tidak sah solat kita kalau tidak ada selawat. Yang ketiga, tidak sah doa kita kalau tidak ada selawat. Yang keempat, pertemuan apapun diadakan,
Kalau tidak berselawat maka pertemuan itu menjadi busuk. Hadis itu. Pertemuan apapun kalau tidak menyebut hamdalah, pertemuan itu akan putus hubungan dengan Allah. Pertemuan apapun kalau tidak berselawat, pertemuan itu menjadi busuk, menjadi bangkai. Itu selawat. Kemudian yang ketiga, Al-Ahzab. Al-Ahzab itu kumpulan di mana banyak disebut Nabi Muhammad. Jadi Muhammad dalam Quran cuma 4 disebut Muhammad. Lainnya banyak berupa Rasul, Nabi, Al-Muzammil, Al-Mudaththir, Abdun. Tapi kalau Muhammad cuma 4. Tapi kalau Musa 131 kali. Bacalah Bapak mulai dari Al-Fatihah sampai Qul A'udzu birabbin nas, kumpulkan Nabi Musa di setiap juz ada 131 kali disebut oleh Allah. Nah, jadi dalam surat Al-Ahzab itu Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Populer itu dan harus disebut khotib Jumat itu. Wajib disebut-nyebut itu. Jadi yang pertama kali berselawat, saudaraku, sebangsa dan setanah air. Nah ini kalau di Kodam, sebangsa dan setanah air. Selawat ini dalam surat Al-Ahzab, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Dahsyat ya, yang pertama kali berselawat kepada baginda Rasul itu adalah Allah. Allah. Kalau kita berselawat kepada Nabi, ini Allah berselawat kepada Nabi. Yang pertama kali Allah, luar biasa. Yang kedua yang berselawat kepada Nabi itu malaikat, wa malaikatu. Yang ketiga, Anda sekalian yang hadir, ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslim. Itu surah Al-Ahzab. Sahabat Rasul Abdurrahman bin Auf yas'al, bertanya kepada Nabi, ya Rasul, ya, kaifa yusallillah ilaik? Bagaimana bentuk salawat Allah kepadamu itu ya Rasul? Kok innallah yusallun alaik, yusalli alaik. Dalam surah Al-Ahzab itu Allah berselawat kepada engkau. Model apa ya Rasul? Kami ingin tahu. Selawat Allah kepadamu itu. Dijawab oleh Nabi, selawat Allah kepada aku itu, Allah melindungi aku, memelihara aku, menjaga aku, ya menempatkan aku di sisinya. Itu selawat Allah kepada aku, menggenapi aku. Wa wajadaka dhallan fahada. Aku lihat engkau dalam keadaan gundah gulana wahai Muhammad, maka aku beri petunjuk. Itu selawat Allah kepada Nabi. Betul. Wa wajadaka ailan fa'auna. Kalau Hamid Syakir Najat Iran baca fa'auna. Itu dia. Dia menguasai ilmu qiraat. Aku lihat engkau dalam keadaan kurang, kata Allah, wahai Muhammad, aku cukupkan. Aku lihat kau sedih, maka aku hibur melalui Isra Mi'raj, dharma wisata secara vertikal dan horizontal, ya, yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Jadi itu selawat Allah kepada Nabi. Artinya apa? Allah menjaga Nabi, memelihara Nabi, mencukupi Nabi. Tanya lagi sahabat, kaifa yusalli malaika ilaika ya Rasul? Bagaimana bentuk selawat malaikat kepadamu ya Rasul? Dijawab oleh Rasul, bentuk selawat malaikat itu kepada aku, malaikat itu minta kepada Allah supaya Allah jangan memacetkan janjinya untuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa janji Allah kepada Muhammad itu? Dalam surah Al-Isra, janji Allah kepada Muhammad itu, Allah akan memberikan maqamam mahmuda, posisi yang terpuji di dunia dan di akhirat. Itu janji Allah kepada Nabi. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqamam mahmuda.
Jadi selawat malaikat kepada Nabi itu artinya malaikat minta kepada Allah, ya Allah yang kau janjikan kepada Nabi itu jangan dimacetkan. Maka kita baca, ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athul maqama mahmudanil ladzi wa'adtah. Jangan kau macetkan ya Allah janjimu kepada Muhammad, innaka la tukhliful mi'ad. Karena Allah kalau berjanji tidak akan mungkiri janji. Berulang-ulang, innallaha la yukhliful mi'ad. Yang memungkiri janji yang duduk di sinilah. Janji-janji tinggal. Tapi Allah kalau berjanji tidak akan mungkiri. Nah, selawat malaikat kepada Nabi itu Allah minta, oleh malaikat minta kepada Allah, ya Allah jangan kau macetkan. Ya kata Allah. Kaifa nahnu nusalli, ini pertanyaan yang ketiga. Kalau kami sebagai hamba Allah seperti engkau wahai Muhammad, bagaimana kaifa nusalli ilaik? Bagaimana kalau kami bersalawat pada model apa? Kul kata Nabi, kalau kau mau bersalawat kepada aku, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Awas, jangan terlalu banyak memponis bid'ah-bid'ah. Di situ tidak ada Sayyidina kan? Tidak ada Sayyidina. Jadi Rasul menjawab, kalau kau mau berselawat kepada aku, sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kemudian Rasul berkata, kalau dalam sholat jangan disebut aku Sayyidina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Tidak usah sebut aku Sayyidina. Ngapa orang masih nyebut Sayyidina? Jangan terlalu sedikit bacaan, harus banyak. Kalau sedikit galak memponis bid'ah. Bid'ah. Saya membaca kalau orang galak bid'ah itu berarti kurang baca orang. Alasannya sederhana. Kalau kita tanya, nyebut bid'ah, ngapa kau nyebut bid'ah? Karena tidak dilaksanakan Rasul. Itu kan? Orang pakai definisi bid'ah itu tidak dipakai oleh Rasul. Bahkan kiai-kiai jenggot-jenggot itu kan, Masya Allah juga bapak kiai ini kasih, cuma tidak diomongin kau ini kurang baca. Tidak lah. Bid'ah kata dia. Rasul tidak pernah. Wah, kalau dibaca lagi, ana sayyidu ibnu Adam, ana sayyidu Adam, sayyidu Adam. Nabi ngomong memang, la tusayyiduni fi shalah, jangan sebut aku sayyidina dalam salat. Kalau dibaca-baca itu menunjukkan Nabi itu low profile. Tidak mau dibesar-besarkan. Tapi orang masih nyebut di dalam salat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tidak apa-apa, tidak beda-beda. Cuman kalau Rasul tadi ngomong itu jelas, bukan mak jolas, jolas. Jangan sebut aku sayyidina dalam salat, ya jangan disebut. Masih saja orang mau menyebut, silakan saja. Yang jelas aku tidak merintah kata Nabi. Masih tidak ngerti seperti aku umpamanya. Jangan sebut aku ustaz. Jangan sebut aku ustaz. Tapi orang masih saja mau manggil aku. Tidak usah ngomong masalah khilafiyah. Saya dipesankan kiai saya di Gontor, tidak usah ngomong masalah khilafiyah. Itu tidak selesai-selesai. Dan khilafiyah itu bagus. Bagus itu apa? Banyak pendapat. Kalau pendapat itu banyak berarti hazanah itu kaya. Tapi kalau pendapat cuma sikok berarti kerdil sedikit. Itu khilafiyah. Maka ada sebut khilaf ummati rahmat. Khilaf itu umat itu rahmat. Contoh saja Pak, Hambali, Hanafi, Maliki itu berkhilaf, berbeda pendapat, tapi tidak saling kafir mengafirkan. Tidak saling kalau dia kunut aku tidak kunut, kalau dia tidak kunut aku tidak kunut. Enggak. Kalau Syafi'i kunut, Hanafi ikut kunut. Kalau Hanafi tidak kunut dia jadi imam, Syafi'i juga tidak lari. Karena itu semua furu'iyah. Kalau bahasa kita ranting-ranting bukan pohon. Dikatakan khilaf umat rahmat. Nah itu tadi ya. Jadi selawat manusia yang beriman kepada Nabi Muhammad, yaitu Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Selawat itu banyak Pak. Tapi yang terbagus, orang nanya kepada yang sangat-sangat dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, yang dekat-dekat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu istilahnya
apa itu berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa tadi yang diomongkan? Hah? Yang paling dekat dengan Rasul. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi kita sudutkan saja selawat manusia, hamba Allah, istimewa yang amun yang beriman. Banyak selawat tadi kan, banyak macam selawat, ada lebih 12. Tapi selawat yang terbagus namanya selawat Ibrahimiyah, yang berbunyi, kita baca dalam salat itu, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim. Itu namanya selawat Ibrahimiyah. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Itu selawat Ibrahimiyah. Ada lagi selawat Naria, itu di dalam surat-surat Yasin itu yang dicetak-cetak itu. Ada lagi selawat kesembuhan namanya Tibbil Qulub, galak dinyanyikan habaib ababe. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin Tibbil Qulub wa dawaiha. Tibbil Qulub itu tib itu dokter itu. Tibbil Qulub kalau bahasa aslinya dokternya hati, maksudnya selawat itu obat. Maka disebut selawat kesembuhan. Kesembuhan. Dahsyat Pak salat ini. Selanjutnya ya, saya ambil poin-poinnya. Ada Allah mengatakan, "Ma khalaqtus samawati wal arda illa bi Muhammad." Ini dikatakan Allah kepada Adam waktu dia pertama kali mendiam surga. Cuman aku belum lahir waktu Adam masuk surga itu. Ketika Adam bertanya, "Ya Allah, ini apa di tiang aras ini? Kok bersinar-sinar?" Kata Allah, "Itu Muhammad, masih berbentuk nur." Maka nanti Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut huwal awwalu wal akhiru. Jadi kalau Nabi dia yang pertama, dia yang terakhir. Allah mengatakan dirinya al-huwal awwalu wal akhir. Allah memberi predikat kepada Muhammad, dia al-awwalu wal akhir. Oh, itu nur Muhammad. Masya Allah. Kata Adam, "Hei Adam, aku beritahu," kata Allah, "ma khalaqtuka illa bi Muhammad." Tidak aku ciptakan engkau kalau tidak Muhammad. Ma khalaqtu al-jannata wan nar, tidak aku ciptakan neraka dan surga kecuali Muhammad. Ma khalaqtu al-jin wal ins wa jami'il makhluqat was sama'u wal ardu wa ma bainahuma illa bi Muhammad. Tidak aku ciptakan semuanya kalau tidak Muhammad. Ini Pak kedasan selawat. Makanya di seluruh dunia dari suruh sampai sekarang yang berdoa dengan nama Allah cuma Muhammad, bukan Prabowo, bukan Jokowi. Ini tanda berdoa nih Pak, bukan nganu. Bro, mudah-mudahan. Nyebut Jokowi disuruh tangkap, tidak usah banyak cerita, apa yang sudah-sudah. Ya ke depan ini. Nah, ini tidak ada beban Pak jadi. Kalau nak ngurusi keburukan-burukan tidak selesai-selesai Pak. Semua orang itu tidak malaikat lah, kecuali malaikat yang tidak ada salah. Manusia, itu ya. Jadi kata Allah, aku tidak ciptakan semuanya kalau tidak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hanya Muhammad yang berdoa dengan nama Allah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nanti mulai dipelajari dari kata-kata Allah ketika nanti Ibrahim itu membuat tadi bangunan Ka'bah karena pondasinya tenggelam, dibuat ini. Nah, baca di juz yang pertama lembar ke-9, lembaran sebelah kiri paling atas. Itu kan? Apa jaya itu ketika Ibrahim mendirikan Ka'bah. Itu Rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minats thamarati man amana billahi wal yawmil akhir man kafara fa umatu qalil thumma ataru ila adzabin nar bi'sal masir. Wa idh yarfa', teruskan, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Jadi lembaran sebelah kiri baris paling atas itu Ibrahim disuruh Allah meninggikan Ka'bah.
Setelah selesai mendirikan Ka'bah dibantu oleh putranya Ismail, dia berdoa. Tadi itu seluruh ibadat kita belum tentu diterima, tapi belum ditolak. Makanya Ibrahim setelah menyelesaikan itu, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Artinya apa? Ya Allah, tolong terimakan perbuatan gawiku ini yang kau perintah. Menurut aku sudah bagus ini, tapi menurut engkau belum tentu kau terima. Jadi tolong terimakan. Nah, kita niru-niru itu, Pak. Jadi semua ibadat kita belum tentu diterima, belum ditolak. Maka imam itu kita semua nyebut Rabbana taqabbal minna shalah. Terimakan salat kami ya Allah. Tapi kalau selawat pasti diterima. Makanya yang kedua, yang berdoa dengan Nabi Muhammad itu Allah, Muhammad berdoa Nabi Muhammad dengan Allah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Tadi la ilaha illallah Muhammadur Rasul itu namanya kalimat tauhid. Kemudian asyhadu alla ilaha illallah itu namanya syahada, syahada ilahiyah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, syahadah yang kedua namanya syahadah risalah. Kedua syahadat itu disebut syahadatain. Dua kalimat syahadat. Selanjutnya, jangan membuang waktu. Saya sampaikan ada 4 hadis tentang selawat yang diriwayatkan oleh Tirmidzi. 1. Man shalla alayya alfa salat fi yaumil jumu'ah, kata Rasul. Siapa yang berselawat kepada aku alfa salatin fi yaumil jumu'ah, 1000 kali salat. 1000 kali selawat. Nolnya 3 itu. Lam yamna alaihi dukhulal jannah, kata Rasul. Tidak ada yang melarang dia masuk surga. Seluruh malaikat tidak berani melarang dia masuk surga. Itu siapa yang berselawat kepada Nabi 1000 kali. Itu sudah saya pakai puluhan tahun. Pendek saja dari rumah tadi ke sini saya nyupir dewe, Pak. Masih bisa. Ke Saka 3 Batu Raja masih bisa nyupir dewe. Kacamata baca koran, tapi kalau baca koran tidak pakai kacamata. Apa ya tadi yang diomongkan? Selawat 1000 kali. Kalau berselawat 1000 kali, terutama yang bersender, awas segala geningan cipta kalau bersender itu. Sebenarnya yang bagus di depannya. Nah. Makanya Masjid Istiqlal itu presiden, menteri di depan. Jadi komunikatif. Kalau bersender itu, maju dah. Imam Syafi'i itu Pak kalau belajar di depan terus dia. Cuman aku belum lahir waktu gurunya Waqi'. Saya baca dalam kitab kitab Imam Syafi'i ya. Syakautu ila Waqi'in su'ahifdhi fa arsadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nur wa nurullah ila yudari. Barangkali Hambali pernah belajar itu mahfuzat itu situ. Mohon maaf saya nyebut nama-nama itu, barangkali bisa tua aku dari Hambali. 73 aku saudara. Barangkali beda-beda tipis ya. Dengan Pak Sobur juga barangkali beda-beda tipis. Sudah sampai dokter belum? Sudah selesai. Ya. Ya, tadi 1, siapa yang berselawat kepada Nabi 1000 kali, lam yamna alaihi dukhulal jannah. Tidak ada yang melarang masuk surga. Kamu jangan salah. Kalau gitu aku tidak usah sholat, tidak usah dengar ceramah, selawat 1000 kali. Masuk surga kan? Awas, jangan cepat memvonis. Saya sering katakan kepada termasuk pejabat-pejabat di Kodam, Panglima SBY, waktu jadi Panglima di Palembang, binaan aku dia itu. Saya bilang, Pak, kalau bisa kita ini 1, harus optimis. Kedua, jangan pesimis. Ketiga, jangan mudah memvonis. Pernah saya tahu-tahu jadi RI 1 dia tuh. Jadi siapa yang berselawat kepada Nabi 1000 kali, lam yamna alaihi dukhulal jannah. Tidak ada yang melarang masuk surga. Jangan memvonis. Kalau gitu tidak usah ke masjid, selawat 1000 kali. Tidak begitu. Sama juga orang bertanya, ya Rasul,
Kunci surga itu la ilaha illallah. Kalau gitu aku nak sholat nyebut la ilaha illallah. Bertanya jadi sahabat, aku sudah punya kunci, tapi ngapo tidak bisa buka surga? Belum berlaku ini, tapi sudah ada bocoran dari Allah. Ngapo tidak baca buka? Padahal la ilaha illallah itu kunci surga. Ngapa Rasul tidak bisa? Nah, baru sedikit-sedikit Rasul. Iyalah, ibarat gergaji. Dia gergaji tidak bisa motong kalau tidak ada rigi. Jadi kunci tadi kan ada rigi-rigi itu, Pak. Maka rigi-riginya apa? Ya sholat, puasa, berbuat baik, birrul walidain, berkata baik. Kalau tidak diam. Di rigi-rigi gergaji itu bisa berperanan kalau ada rigi-riginya. Kunci itu bisa berperanan kalau dia ada rigi. Yang kedua, man shalla alayya mi'ata marrah, kata Rasul, barang siapa yang berselawat kepada aku 100 kali, nolnya 2, di atas tadi nolnya 3. Qadallahu lahu mi'ata hajah, dia akan diberikan kebutuhan 100, atau dia akan diberikan 100 kebutuhan kepada orang yang berselawat 100 kali sehari. Thalathina minha li dunya wa sab'ina minha li akhiratih. 30 diberikan oleh Allah di dunia, 70 diberikan di akhirat. Hadis Tirmizi. Lazimkan Pak dari rumah Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala Muhammad, atau pendek sallallahu alaihi sallallahu alaihi. Ada orang mendengar menyebut Muhammad sallallahu alaihi. Ada orang menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dipopulerkan oleh Habib. Kepada si anu silakan maju sallallahu alaihi, Allahumma shalli alaihi, karena ada dalilnya tuh, Pak. Maka ada hadis Nabi yang paling kikir di dunia, orang yang kalau mendengar nama aku dia tidak berselawat. Jadi yang kedua, siapa yang berselawat 100 kali diberikan oleh Allah 100 kebutuhan. Bertanya orang, saya banyak butuh, ngapa tidak sampai-sampai? Nah ini memponis. Sama juga saya berdoa dari kecil sampai pensiun tidak dikabul-kabulkan. Kalau gitu bohong Allah, ini siapa yang doa kepada aku dikabulkan. Jangan memponis. Kata kita sudah dikabulkan. Barangkali di depan kita dikabulkan, di belakang kita, kiri kita, kanan kita dikabulkan kepada anak kita, kepada cucu kita, kepada cicit kita dikabulkan, kepada istri kita. Kenapa tidak langsung pada kita? Baca hadis. Kalau langsung kepada kita, barangkali kita tidak kuat. Kedua, kalau langsung kepada kita, kita tidak mau berdoa lagi, karena sudah dikabulkan. Ketiga, kalau masih memponis, kenapa belum dikabulkan? Kata Allah, kau ambil di akhirat. Sudah kabulkan itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, man shalla alayya 10 marrah, barang siapa yang berselawat kepada aku 10 kali. 03, 02, 01. Man shalla alayya 10 marrah fil yaum, barang siapa yang berselawat kepada aku 10 kali sehari, atat minhu syafaat yaumal qiyamah, itulah orang yang berhak mendapat syafaat dari aku. Semua nabi tidak diberikan fasilitas syafaat oleh Allah, hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan syafaat untuk menolong umatnya. Dan itu hanya diberikan Nabi, ditabung Nabi syafaat itu di akhirat. Di akhirat. Syafaat itu di akhirat. Jadi itu yang ketiga. Siapa yang berselawat 10 kali akan mendapat syafaat dari Rasul. Kita sering ngomong semoga kita mendapat syafaat dari Rasul nanti di hari kiamat. Apa yang dilakukan mau mendapat syafaat? Selawat kepada Nabi. Kemudian yang keempat, man shalla alayya marrah, marrah itu sekali. Kalau 2 kali marratain, kalau lebih dari kali marrat. Pelajari bahasa Arab itu. Yang berselawat kepada aku sekali, kata Rasul, kutiba alayya 10 hasanat wa muhayyat alayya 10 sayyiat. Sekali berselawat kepada Nabi ditulis 10 kebajikan dan dihapus 10 keburukan.
Subhanallah. Judulnya selawat saja pagi ini, Pak. Saya di Palembang ini 40 tahun, istilahnya imam subuh dan mengaji tafsir di Masjid Maghfirah. Kayak Rasid Siddiq, ketua MUI pertama kali Sumatera Selatan. Lama Pak ngaji, bukan sekali-sekali seperti ini. 40 tahun setiap subuh. Disitulah saya menghafal Quran. Dah tua. 27 tahun di perumahan dosen Universitas Sriwijaya, Pak Profesor ngaji Muhammad Hashim. Sehingga saya disuruh pindah dosen agama di Unsri. Biar di Kodam, walaupun gaji goni saya akan mau Kak. Saya ngambil disiplinnya di Kodam. Karena tidak bersedia rumah dekat kami kata rektor, jadi juga dibuatkan rumah Pak. Dihajikan 2 kali ya Pak. Tidak Alek Nurdin, Profesor. Astagfirullah, jangan nyebut-nyebut itu, dosa. Astagfirullah. Aku galak berpikir itu Pak, membaca surat Yusuf itu kan. As-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaih wa illa tasrif anni kaidun asbu ilayya wa aku minal jahilin. Jadi Yusuf, nah saya ceramahkan waktu Bupati Batu Raja ini Yusuf. Ke judulnya ini Yusuf alaihissalam karena bupatinya Edi Yusuf. Saya ambil surat Yusuf. Kesimpulannya surat Yusuf itu satu, dia masuk penjara karena ada bahasa sekarang fitnah-fitnah, tapi sudah jelas dia tidak salah. Akhirnya delik-deliknya dikeluarkan oleh raja dari penjara dan disuruh oleh raja ganti dia jadi raja besar. Nah, galak disebut nabi-nabi itu dibunuh masuk penjara, sudah itu jadi raja. Sekarang ini jadi raja dulu baru masuk penjara. Galak begitu renungan Quran nih Pak. Nabi itu masuk penjara lebih kurang 8 tahun, sab'a sinin, bid'a sinin kalau Al-Quran menyebut, beberapa tahun. Wa dakhala ma'ahu sijna fatayan, masuklah Yusuf dalam penjara bid'a sinin. Mengapa jadi berapa tahun? Karena yang keluar dari penjara itu tidak sempat menyampaikan pesan Yusuf. Kau sampai kepada raja, cepat diproses aku ini. Supaya berapa tahun nanti aku masuk penjara nih. Kalau tidak diproses-proses, tidak jelas, mak jolas. Lupa kawan tadi menyampaikan pesan kepada raja. Ya tidak semudah itu ngomong raja, pembantu. Karena dia lupa menyampaikan pesan Yusuf supaya diproses, menjadilah Yusuf bid'a sinin. Wah hebat Pak cerita itu, cerita yang hebat itu. Yusuf 113 ayat, hafal kalian itu Pak, enak. Jadi yang keempat, siapa yang berselawat kepada Nabi sekali ditulis 10 kebajikan dan dihapus 10 keburukan. Yang kelima, kalau kamu buntu, tahu buntu? No money, tak suek sen bahasa Sekayu. I have no money. Orang yang buntu tuh I can go to anywhere and meeting I want. Saya di Bali sebulan itu studi perbandingan agama, sebulan. Saya ngetes bahasa yang aku pelajari ini betul tak? Jadi ada seorang perempuan tinggi, rambutnya pirang. Saya katakan, ayo, halo, ya halo, ayo, Switzerland. Dari mana kau juga? Dari Switzerland. Switzerland orang ini, bukan dari Sekayu. Aku dekat ini, berarti benar bahasa ini, dia ngerti. Jika where are you from? Dari mana kah? Kalau nak bahasa Inggris, where are you coming from? Tapi kalau sudah tahu, where from? Baik, ngerti sudah dia. Berarti juga benar bahasa. Mau kemana anda pergi? Nak mana? Ngerti berarti. Saya bilang, what is your function in your country? Apa dia fungsi kau, tugas kau di negara kau? Kok jalan-jalan ke sini?
Kalau aku ini ada di ongkos orang ke sini, tidak kasih duit ke sini. Dia senang aku kalau ngomong dia. Nah, ada yang melucukan. Saya bilang, ayo kita minum. Berarti benar bahasaku, dia ngerti. What kind of beverages? Silakan. Sudah makan minum, ujaku, aku kebayar. I have much money enough. Saya punya duit juga. Jangan, kata dia. Jangan, aku yang bayar. Juga thank you. Itulah yang aku minta. Kau bayar, bukan aku bayar. Ujaku, willingly kita pisah. Meet again. Kita ketemu. Kaki dulu bahasa dia. Wait me. Dipeluknya aku, Pak. Bukan aku yang meluk, dia meluk aku. Disitulah aku tahu badan aku pendek, Pak. Waktu dia meluk aku tuh, kepala aku di pusatnya sini. Tidak usah dicerita. Kadang-kadang marah kan istri di rumah, Pak, kalau cerita itu. Astagfirullah. Jadi masing-masing orang itu punya cerita, Pak Subur. Itu cerita salam. Sampai kemana ceritanya? Jadi siapa yang buntu, nah tadi itu susah mencari duit, susah mencari rezeki. Kata Nabi Faksir alaihi salam, banyak-banyak berselawat kepada aku. Susah mencari gawe, Faksir alaihi salam, banyak-banyak susah mencari jodoh, Faksir alaihi salam. Sakit, Faksir alaihi salam. Makanya saya setiap subuh pagi minggu gini sebenarnya jadwal saya di rumah sakit umum. Tapi Pikor ngomong berkali-kali, pesan Pak Ambali, pesan Pak Subur, Pak isi dulu. Apa yuk juga kau ganti di situ? Asofa, saya berhadapan dengan dokter situ, Pak. Sering saya katakan, Pak dokter, obat seluruh penyakit ini cuma dua. Satu sembahyang, dua baca Quran. Yang lainnya urusan kamu itu medis. Tapi obat yang paling mujarab dua, satu sembahyang, dua baca Quran. Sembahyang itu Pak berdiri, rukuk, tidak semuanya obat. Baca tulisan dokter, judulnya Rasulullah is my doctor. Rasulullah itu adalah dokter saya, judul buku itu. Saya baca di buku itu semua gerakan sholat itu obat, Pak. Kita berdiri itu obat, kita angkat tangan ini obat, kita naruh tangan ini obat, kita ruku itu obat, kita i'tidal, seluruhnya obat. Yang kedua baca Quran, obat. Tidak percaya kamu masih baca. Akulah baca Quran terus, tapi masih sakit. Jangan memponis, jangan mudah memponis. Jadi kesimpulan lagi, inilah mulai kesimpulan. Siapa yang susah mencari gawe, siapa yang susah mencari jodoh, siapa yang sakit, pesan Nabi, fa'aksir alaihi salam. Banyak-banyak berselawat. Terakhir sama-sama. Salatullah, salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Jadilah, belum sempurna selawat tadi, tapi jadilah. Mengingat waktu, kita harus disiplin waktu. 20 menit lebih, Pak, mohon maaf itu. Silakan, apalagi yang nak dianukan Pak Subur? Ada sesi, silakan. Alhamdulillah. Jika ada yang mau ditanyakan, silakan dari bapak-bapaknya atau ibu-ibu terkait sholawat atau yang lain. Ini mohon maaf kalau ada pertanyaan, telinganya kurang dahsyat dengarnya. Jadi kalau salah, jadi ada speaker tak kalau ada di situ ya. Kalau sobat dia ditulis supaya jelas ya. Bukan ada ngajari bukan. Tapi tidak apa-apa karena ini kalau mohon maaf, siapa yang nanya bukan aku nak menggurui kamu, bukan Pak? Iya. Silakan. Kalau negatif tidak apa-apa. Ada yang tanya? Alah, paham semua kayaknya. Paham balik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muallim Subhanallah. Karim Subki yang kami hormati. Sob, muallim itu dari kata-kata alim ya'lamu alman. Jadi muallim orang yang mengajar. Beliau menghormati aku. Makasih. Orang yang belajar muta'allim. Karena dia pernah belajar di Gontor, dia nyebut muallim. Thank you, terima kasih. Jadi
Solawat yang paling mudah tapi bermasuk syarat Ya. yang antum pakai. Nah, tolong itu disampaikan di sini. Masya Sebab Allah. salawat itu banyak. Ada salawatul ummi panjang, ada Ya. salawatul nariyah seperti yang Ya. sebutkan tadi. Iya, iya. Karena salawat ini pasti diterima. Iya. Maka ini ya penting. Selama ini mungkin banyak yang meremehkan salawat. Ya. Alhamdulillah saya sudah memakai itu juga, Ustaz. Ya. Jadi pengajian pagi ini semoga salawat itu digalakkan dan dibumikan. Kira-kira begitu. Ya. Bahkan setelah dibumikan maka dilangitkan. Karena Allah sudah berjanji, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allahumma shalli alaihi wasallam. Nah, Shalli jadi, alaihi. jadi itu mohon diberikan kepada kami. Terima Ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung saja, Pak. Satu untuk semua. Terima kasih itu. Sebenarnya beliau ini sudah tahu, tapi untuk kalau diulang-ulang kan lebih bagus. Kalau seorang gubernur memberi pengarahan diulang-ulang juga, berarti penting itu. Panglima memberikan pengarahan diulang lagi, berarti penting. Jadi tadi sudah tahu dan sudah disampaikan juga macam-macam selawat banyak. Kita ambil pesan Nabi Al-Quran, Iqra' ma tayassara minal Quran. Quran itu istilahnya ya luas. Kalau jadi imam baca yang kau hafal, yang kau mudah kan. Jadi selawat itu macam-macam. Ada selawat nariyah, selawat itu tadi Ibrahim, ada selawat syifa. Ada kalau nak nagih hutang baca selawat cepat dibayar, kalau nak ganti minjam ya dengan orang lain. Dah aku beritahu itu kan kamu. Jadi yang ditanyakan oleh Ustaz Awal ini yang mudah selawat, yang pendek, atau yang kedua yang kamu pakai pokoknya. Artinya apa, Pak? Kita ini kadang-kadang yang cocok bagi kita belum tentu cocok bagi yang lain. Jadi kalau sekedar ditanyakan itu, kalau Pak Karim pakai selawat aku yang mudah, Allahumma sholli alaihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau lebih pendek lagi shollu alaihi, atau ya Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi, ya Rabbi sholli alaihi. Pendek kan? Ya Rabbi sholli alaihi. Bisa dari rumah ke sini sampai 1000 bisa. Ya Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi, Rabbi sholli alaihi. Kalau sedang duduknya lamu nunggu khutib baru datang, boleh Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tidak berselawat, ada orang menyebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh hebat, dahsyat itu, Pak. Orang berdoa, imam berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad tunjina biha min sallallahu alaihi, kita sebut sebagai makmum sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi yang pendek sallu alaihi, sallu alaihi, sallu alaihi. Sallu itu artinya, hei kamu selawatlah semua kepada Nabi. Kalau Allahumma sholli ala Muhammad, ya Allah cucurkanlah terus selawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, Pak, kalau kita terbaca itu, kalau kita baca itu tergambar itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun beliau itu tidak bisa digambar, sama Allah itu tidak bisa digambar. Nabi Muhammad itu tidak bisa digambar. Cuman Yesus kalau digambar digentolkan di tiang-tiang. Muhammad tidak bisa digambar, Pak. Tidak bisa digambar. Maka orang seberang-serang galak ngejek kita. Orang Islam itu selawat-selawat banyak, nyembah-nyembah Allah, tapi Allahnya Tuhan hayalan. Tidak kelihatan kata dia Allah Tuhan. Ya memang Tuhan itu tidak kelihatan. Kalau kelihatan bukan Tuhan, makhluk. Kan gitu. Jadi itu ya Pak Mali untuk semua yang mudahnya Allahumma sholli alaihi, sallallahu alaihi, sallallahu alaihi, atau Allahumma sholli ala Muhammad, atau sallu alaihi, atau ya Rabbi sholli alaihi Rabbi. Silakan yang Bapak pakai itu sudah bagus. Sudah bagus. Silakan yang cocok, yang mudah, itu Tuhan sangat senang. Kita berselawat dari Masjid Munawwarah ini dengar Pak oleh Nabi Muhammad walaupun beliau sudah meninggal. Kalau bahasa kita, wih bagus sekali kau, lebih bagus daripada dunia dan isinya. Khairum minad dunya wa ma fiha.
Jadi itulah benarlah. Jadi mari masyarakatkan selawat dan selawatkanlah masyarakat. Tanya anu. Ya, terima kasih itu sebenarnya. Jadi Ustaz, Pak Ustaz. Pak Ustaz, sedikit aja ya. Saya mau tanya kualitas dan kuantitas. Misalnya tadi yang pendek 1000 kali dengan yang panjang 1000 kali. Apa balasannya, pahalanya atau kebaikannya atau apanya sama? Misalnya kita pendek tapi 1000 kali. Dengan pendek tapi hanya 100 kali. Apa sama? Setiap salawat dibalas 10 kali. Nah, 10 kali itu sama apa balasannya? Semua salawat, salawat pendek, salawat panjang. Terima kasih. Ya, sudah. Langsung saja satu untuk semua. Iya, satu aja. Sekarang panjang pendek. Saya jawab sama. Yang kedua, orang bertanya kepada Rasul. Bukan orang, Rasul bertanya kepada malaikat maut. Ketika malaikat maut datang kepada Rasul. Kata Rasul, aku tahu tugasmu cuma satu, yaitu mencabut nyawa. Aku tanya padamu, malaikat maut, apa beda panjang dengan pendek? Apa beda umur panjang dan umur pendek? Dijawab oleh malaikat maut, ya Rasul, saya mohon maaf bukan menggurui engkau. Umur panjang dengan umur pendek sama. Hei, yang bersender sebelah kiri, dengar. Umur panjang dengan umur pendek sama, kata malaikat maut. Kata Nabi, kenapa sama malaikat maut? Umur panjang mati, umur pendek mati. Hei, Pak Sabur, sama. Sama apa? Sama mati. Maka hidup ini supaya jangan galak iri, jangan hasud, jangan dengki. Kalau ada orang merezeki, orang pejabat, orang kaya, kita harus senang, jangan iri. Karena apa? Memang rezeki tidak sama dibagi Allah, tapi musibah sama. Rezeki tidak sama, musibah sama. Ada tentara letkol sampai pensiun tidak kata rumah, karena selama pejabat rumah dinas terus. Dokter besar gajinya, hebat gajinya, tapi kalau berbeli kredit terus dia. Ada sersan, dia kaya. Ada jenderal, punya orang yang dia ada. Jadi rezeki tidak sama. Nah, pertanyaan Pak Sobur itu saya ambil, rezeki tidak sama. Jadi jangan iri kita. Ada melihat orang buta huruf tapi kaya. Siapa itu? Haji Razak. Aku sebulan sekali ceramah di Pertamina di Morenim itu apa itu? Bukit Asam itu. PTBA. Sebulan sekali dijemput. Di situ mobil-mobil dinas Pertamina itu saya tanya, ini punya Tami Rozak kata dia. Allah. Jika aku martabak baik Tami Rozak. Dia itu buta huruf Pak, tapi kalau ngitung duit, komputer belum selesai, dia lah tahu sekian. Maju orang ini. Artinya kita jangan iri Pak. Rezeki tidak sama, jadi jangan iri. Musibah sama, sama-sama mati. Soeharto mati, Habibie mati, Karim Suki tambah mati. Cuman duluan aku atau duluan kamu udah tahu, udah baca mendahului Allah. Jadi tadi doa yang panjang dengan yang pendek, selawat yang panjang dengan selawat yang pendek. Saya ambil lagi tafsir dari Nabi. Yang isinya begini, kalau kita ini melihat ada orang lebih muda dari kita, alhamdulillah nak, dek, lebih bahagia kau daripada aku. Sebab kau muda, belum banyak dosamu, akulah banyak dosa. Bahagia kau. Ini kalau kita melihat orang lebih muda. Kalau melihat orang lebih tua dari kita, ngomong pula kita, bahagia kamu Pak, bahagia kamu Pak Kiai, bahagia kamu daripada ngapo, kamu umur banyak, ibadat kamu lebih banyak. Jadi begitu saja Pak, hidup di plong. Jangan banyak. Maka nanti wa amma bi ni'mati rabbika inna atainakal kautsar fasalli bakal inna syani'aka huwal. Orang yang galak benci, galak hasud, itu rezekinya banyak tapi tidak berarti Pak.
kaya banyak tapi minum susu kencing manis, makan daging darah tinggi, ada AC tidak boleh hidup, jantungnya berdenyut. Mohon maaf kalau terlalu melebar kayak gitu, tidak bagus. Jadi kesimpulannya gini juga, ada orang membaca Quran terbata-bata, bagus, karena dia terbata-bata, diulangi terus. Saya melihat bocoran Nabi, kalau orang membaca atau berdoa pelan, karena memang itu gambar malaikat gini Pak, ayo kata orang. Kamu baca Quran terbata-bata, ayo. Bagus. Orang yang tidak mudah hafal, bagus, karena dia ulang-ulang. Saya sering kadang-kadang lupa, saya cepat buka Quran lagi. Saya mulai maghrib kalau sholat dewek, sunnah sholat dewek itu saya urut dari Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas. Zuhur, asar, beda kalau imam. Jadi kalau imam, kalau membaca ayat itu yang makmumnya banyak hafal. Itu kan idealnya gitu. Sudah itu kalau subuh memang agak lebih panjang dari Nabi, daripada maghrib, isya, apalagi zuhur dan asar. Itu silent itu kan. Isya, maghrib, yang sedang-sedang saja, maaf. Qra' ma tayassara minal Qur'an. Mohon maaf, jadi itu Pak Sabur, jadi panjang pendek itu tidak tergantung, itu kembali kepada hadis Nabi. Jadi innamal a'malu bin niat. Jadi besar kecilnya pahala ini Pak tergantung kepada niat. Itu hadis pertama kali itu disebut oleh Rasul ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah. Innamal a'malu bin niat. Kemudian Pak Zabur, saya kira semuanya kita merasa nikmat nyebut Allahumma shalli ala Muhammad. Ya, sebutlah terus merasa nikmat itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rasulullah sallu alaihi. Ya Allah sallu alaihi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi, Rabbi shalli. Merasa nikmat kita sebut terus. Merasa enak kita nyebut. Ada Imam Syafi'i itu, aku baca dalam kitabnya Al-Um, dia berkomentar, kalau kita mengamalkan wal asri ini Pak, wal asri innal insana, kita mengamalkan betul, paham betul, ngerti betul, tidak perlu ayat-ayat lain, kata Imam Syafi'i, cukup ini baik. Wow, dia nilai begitu. Ada lagi yang kedua, dia sholatnya dari isya sampai subuh kulhu terus. Sudah sholat isya wajib, sholat sunnah sampai subuh kulhu terus. Lapor sahabat kepada Rasul, ya Rasul ya, itu si fulan itu kulhu terus, padahal dia hafal Quran, ngapa dia kulhu terus? Panggil, kata Rasul. Siapa orangnya? Panggil, inilah orangnya. Kau yang mulai sholat dari isya sampai subuh kulhu. Iya, kata Rasul, tufattahatus sama dunia, terbuka pintu-pintu langitnya kau baca kulhu itu. Dan berapa kali kau hatam Quran kau baca kulhu itu. Sebab satu kali kulhu sepertiga Quran, dua kali kulhu 2/3, tiga kali kulhu sapal hatam Al-Quran. Itu jadi Rasulullah SAW. Ada lagi. Nah tadi itu kalau orang memponis yang dikatakan bid'ah itu yang tidak dilakukan Nabi. Pahami hadis itu bukan perkataan saja, bukan perbuatannya saja. Nabi itu, hadis Nabi itu kan qaulan wa fi'lan wa takrir. Hadis Nabi itu perkataannya, perbuatannya dan diamnya. Supaya wawasan itu luas. Jadi Nabi panggil apa juru azannya? Bilal. Bilal sini. Kenapa kata Rasul, ya Bilal? Aku dengar terompamu, sepatumu berbunyi di surga. Kenapa ini Bilal? Kata Bilal, mohon maaf ya Rasul, aku setiap sudah wudhu aku semayang, syukur wudhu. Nabi tidak lakukan itu. Tapi dia ngomong, aku setiap sudah wudhu ya Rasul, sholat 2 rakaat, syukur wudhu. Nabi tidak ngerjakan. Bayangkan terdengar suara terompanya di surga. Dipanggil itu Bilal, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Ali. Jadi kalau orang
mengatakan bid'ah itu tidak dilaksanakan Rasul, dilakukan itu bid'ah. Rasul tidak, dia melaksanakan setiap sudah uduk dia sholat. Bilal melakukan bid'ah, Rasul melakukan. Jadi hadis itu bukan perbuatan Nabi saja, perkataan Nabi hadis, diamnya Nabi hadis. Orang memahami hadis fi'il saja, perbuatan tidak dilaksanakan Nabi, bid'ah. Bid'ah agak hidup ini. Minum aqua di bid'ah, Nabi tidak pernah minum aqua. Pakai jam ini bid'ah, Nabi tidak pernah. Pakai pesawat bid'ah, Nabi tidak pernah naik pesawat. Paling gerut naik onta. Ya. Jadilah itu Pak ya, kalau kelebihan. Ya, saya mohon maaf. Mohon untuk terima kasih semuanya. Kesimpulannya, saya bukan menggurui, bukan Pak, ini rasa rindu saja. Terutama ada Pak Sabur, ada Ambali, ada ini generasi muda. Lebih kurang barangkali rata-rata 60 pucuk umur sini Pak ya. Alhamdulillah. Yang kedua, kita bersyukur Pak bahwa masih dikaruniai Allah. Kesimpulan ketiga, mari kita terus makmurkan masjid ke masjid sebelum digotong ke masjid. Yang kedua, banyak-banyak baca Quran Pak, supaya jangan linglung. Tua ini kalau linglung Pak, tapi kalau banyak Quran insya Allah. Jangan lupa kamu sholat itu sudah baca Quran. Jadi kalau sholat mudah-mudahan tidak linglung. Jadi baca Quran sebelum dibacakan Quran, kemudian terus mandi dan wudhu, terutama jam 3 Pak. Jam 3 malam mandi kita, sembahyang terus ke masjid. Mandi berwudhu sebelum dimandikan dan hoi, dengar. Kemudian sering-sering ke masjid sebelum digotong masjid. Mandikan orang di depan sebelum dimandikan orang. Ibu doakan orang sebelum datangi orang sebelum. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama Jemaah Al-Munawwarah. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon ampun ya Allah kepadamu atas kesalahan dan kealpaan kami, dan semoga yang sakit jemaah ini baik di rumahnya maupun di rumah sakit, semoga Allah berkenan mengangkat penyakitnya. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.